Pernah nggak sih kamu lagi duduk santai, tiba-tiba aja kamu milih pindah tempat duduk, padahal nggak ada alasan yang jelas? Atau mungkin kamu pernah beli sesuatu, lalu pas udah sampai rumah, kamu mikir, lah, ngapain aku beli ini ya? Anehnya lagi, kamu coba cari-cari alasan logis. Ah, mungkin karena diskon. Tapi makin kamu mikir, makin kamu sadar, sebenarnya kamu nggak tahu kenapa kamu milih itu. Kamu cuma ngerasa pengen aja. Kalau kamu pernah ngalamin itu, tenang, kamu nggak sendirian. Karena nyatanya, sebagian besar keputusan yang kita ambil tiap hari itu bukan dari kesadaran kita. Para ilmuwan menemukan bahwa 90% dari keputusan yang kamu buat datang dari bagian otak yang kamu bahkan nggak sadar dia bekerja. Bagian misterius dari otak yang terus bekerja dalam diam. Dia kayak asisten pribadi, tapi kerjanya diem-diem tanpa kamu sadari. Bahkan kadang dia yang lebih cepat daripada pikiran logismu sendiri. Biar lebih jelas, coba bayangin kamu lagi jalan di mall. Tiba-tiba kamu ngerasa pengen es krim. Padahal tadi sebelum masuk mall, kamu udah makan kenyang. Nggak haus, nggak lapar. Tapi entah kenapa, kamu jalan ke arah toko es krim. Kamu lihat gambarnya, lihat orang lain yang beli, dan boom. Tiba-tiba kamu udah berdiri di depan kasir dan pesen 1 con rasa coklat. Nah, menurut penelitian dari University College London, otak kita udah bikin keputusan untuk mau beli es krim, bahkan sebelum kita sadar kita pengen beli. Keputusan itu muncul dari bagian otak yang bernama nucleus accumbens, yang berhubungan dengan sistem reward atau hadiah. Yang lebih gila lagi, otak kamu udah ngevote sebelum kamu sadar bahwa kamu pengen sesuatu. Dan setelah kamu sadar, barulah bagian otak rasional kayak prefrontal cortex datang dan bilang, oh iya, aku emang suka rasa coklat kok. Padahal, kamu nggak pernah benar-benar mikir panjang. Kamu cuma nurut aja sama dorongan bawah sadar itu. Fenomena ini disebut priming. Ketika otak kita dipancing oleh sesuatu gambar, suara, bau, atau bahkan kenangan lama, dan akhirnya memengaruhi keputusan kita tanpa kita sadari. Misalnya, kamu pernah nggak sih tiba-tiba keinget mantan cuma gara-gara nyium parfum tertentu? Atau tiba-tiba jadi sedih waktu denger lagu lawas yang pernah kamu denger pas SMA? Itu bukan kebetulan. Itu adalah hasil kerja si alam bawah sadar. Dia nyimpen ribuan bahkan jutaan memori, dan dia bisa aktif kapan aja tanpa permisi. Makanya, jangan heran kalau kamu kadang merasa digiring ke suatu keputusan tanpa alasan yang jelas. Contoh lain, saat kamu ngerasa nyaman ngobrol sama seseorang padahal baru kenal. Bisa jadi, cara dia bicara, ekspresi wajah, atau bahkan baunya, mengingatkan kamu pada seseorang dari masa lalu yang kamu percaya. Dan kamu nggak sadar itu, tapi otakmu sadar. Alam bawah sadar menyambungkan hal-hal itu diam-diam, dan akhirnya kamu merasa nyaman. Padahal, kalau ditanya kenapa, kamu bakal jawab, nggak tahu, orangnya enak aja diajak ngobrol. Padahal bukan dia yang enak, tapi memorimu yang senang. Yang lebih menarik lagi, dalam satu penelitian di Harvard, para partisipan diminta memilih dari beberapa produk identik, tapi dengan merek yang berbeda. Hasilnya, sebagian besar milih merek yang paling sering mereka lihat iklannya. Mereka mengira pilihan itu rasional, tapi sebenarnya, otak mereka udah dicekoki sugesti visual dari iklan berkali-kali, sampai akhirnya menganggap merek itu lebih aman atau lebih baik. Coba pikirin hal-hal besar dalam hidupmu. Kenapa kamu pilih jurusan sekolahmu? Kenapa kamu suka seseorang? Kenapa kamu takut tampil di depan umum? Banyak dari itu bukan keputusan sadar, tapi hasil dari pengalaman masa lalu, luka batin, kebiasaan keluarga, bahkan cara kamu dibesarkan sejak kecil. Contoh kecil aja, kalau dari kecil kamu selalu dipuji tiap kali dapat nilai bagus, otakmu akan terbiasa mengaitkan pujian dengan prestasi. Lama-lama, kamu jadi perfeksionis, selalu ingin diakui, dan kamu pikir itu karena kamu ambisius. Padahal, itu karena dulu kamu merasa hanya dicintai saat kamu berhasil. Semua itu terekam dalam alam bawah sadar. Makanya, banyak terapis dan psikolog bilang, kalau kamu pengen berubah, kamu harus kerja sama alam bawah sadarmu. Karena kalau enggak, kamu akan terus mengulang pola yang sama tanpa sadar. Kamu terus tertarik ke orang yang salah. Kamu terus sabotase dirimu sendiri tiap mau mulai sesuatu. Kamu terus merasa kurang, walau orang lain bilang kamu cukup. Kabar baiknya adalah,
Alam bawah sadar itu bisa diubah lewat repetisi, afirmasi, meditasi, dan kesadaran penuh. Ketika kamu mulai mengenali pola-pola yang ada di dalam dirimu, kamu bisa mulai memprogram ulang skrip lama itu. Kamu bisa bilang ke dirimu sendiri, "Aku cukup, aku berhak bahagia, aku bisa membuat keputusan sadar." Dan kalau kamu lakukan itu terus-menerus, lama-lama alam bawah sadarmu akan mulai percaya